Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Dirgantara dari kelas 12 TKJ SMK N1 Selong akan membahas mengenai tutorial hotspot sederhana menggunakan OS Mikrotik. Nah, di sini untuk pelemparnya kita menggunakan TP-Link. Selain TP-Link kita juga bisa menggunakan sejenis access point lain atau bisa menggunakan ad hoc. Namun untuk mempermudah kita menggunakan access point. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi access point-nya terlebih dahulu. Kita masuk terlebih dahulu, kita coba masuk ke konfigurasi IP. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan komputer kita dengan access point-nya. Baru kita buka web browsernya dan kita masuk ke tampilan konfigurasi dari TP-Link atau AP access point. Alamatnya yaitu 192.168.0.1. Nah, di sini username defaultnya admin untuk user dan passwordnya. Kemudian di sini kita pastikan DHCP-nya kita disable, kita matikan karena untuk IP nanti akan diberikan dari sistem operasi Mikrotiknya. Jadi di sini untuk access point-nya kita matikan, untuk disable untuk DHCP-nya kita matikan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada password sama SSID-nya. Namun sementara kita tunggu terlebih dahulu untuk restart-nya. Perlu diketahui di sini kliennya saya menggunakan laptop juga. Ya, mungkin laptopnya agak kalah sih sama yang dipakai jadi server. Yeah, man. Nah, restarting sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian menu wireless-nya. Di sini kita ganti SSID-nya. SSID di sini saya coba menggunakan nama saya sendiri, Ferdi Dirgantara. Kemudian untuk channel width-nya kita gunakan 20 saja. Terus kita simpan. Selebihnya, untuk konfigurasi selebihnya bisa disesuaikan secara pribadi. Namun untuk melakukan pembelajaran di sini kita hanya mengganti pada channel width sama SSID-nya saja. Kita tunggu restartingnya selesai. Nah, di sini sudah selesai untuk SSID. Di sini saya menggunakan Ferdi Dirgantara. Kita coba pastikan sekarang pada wireless security-nya. Nah, pada wireless security ini kita akan membiarkan dia mati karena nanti user akan login pada halaman tampilan loginnya. Kita langsung saja, jika sudah seperti ini, kita langsung ke sistem operasinya. Kita pertama-tama kita buka terlebih dahulu virtual mesinnya. Nah, di sini saya menggunakan VMware. Yang pertama kita edit dulu virtual network editornya. Di sini kita fungsinya untuk mengatur mengatur untuk adapternya. Nah, di sini pada VNet 0-nya kita ganti pakai host only. Kemudian VNet 1-nya kita jadikan bridge. Untuk VNet 1-nya ini kita bridge menjadi Broadcom atau wireless WiFi-nya. Ini kita
fungsikan sebagai sumber internetnya, dan nanti untuk penyebarnya kita sebar lewat LAN. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi satu adapter. Kita namakan, pilih VMnet 2. Kemudian kalau kita jadikan bridge lagi, kita pilih Qualcomm Fast Ethernet. Dan satu lagi kita buat VMnet 3, yaitu yang akan terhubung dengan laptopnya. Laptop di sini sebagai penghubung untuk kita membuka Winbox-nya. Kemudian di sini kita matikan use local di HCP-nya. Ya sudah, kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah virtual machine. Kita pilih tipikal, kemudian kita cari untuk OS mikrotiknya. Mikrotik OS-nya yaitu saya menggunakan 5.26. Kita lanjut, next, pilih order, kemudian kita berikan nama mikrotik OS. Oke, kita simpan. Selanjutkan, sisanya kita biarkan default. Kemudian untuk customize hardware-nya kita tambahkan. Di sini untuk yang adapter pertama kita jadikan VMnet 1 untuk sumber internet atau Ether 1-nya. Kemudian adapter 2-nya kita akan fungsikan sebagai LAN. Dan satu lagi kita gunakan untuk host only, yaitu VMnet 3. Oke, kita simpan. Nah, ini membuat mesin virtual selesai. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke BIOS-nya. Kita power, kemudian power kita pilih power up to be. Ini kita konfigurasi terlebih dahulu priori dari CD-ROM. Ini kita naikkan dari terutama atau full, kita kemudian kita start. Nah, seperti itu kita mengkonfirmasi instalasi. Do you want to keep all of configuration? Kita tolak, kita pilih no, kemudian kita lanjutkan konfirmasi semuanya. Kita tekan Y. Kita tunggu hingga instalasi selesai. Dan ulang. Oke, sebelum kita melakukan reboot, kita akan dahulu untuk ini kita masukkan terlebih dahulu di Hunterfix-nya untuk kita melakukan track. Di sini coba buka Hunterfix, kemudian Hunterfix V2311. Open. Kemudian kita simpan. Nah, baru kita reboot sini. Ini kita perlu crack untuk mendapatkan hak akses penuh agar kita bisa menggunakan OS mikrotik ini secara lebih lama. Kemudian di sini kita pilih Debian Overmake. Kemudian kita pilih yes. Kita install BIOS pad. Nah, untuk time zone-nya geografi areanya kita pilih DPC, kemudian time zone-nya UTC.
kita masukkan di sini passwordnya 8 digit ya minimal. Untuk passwordnya bebas, kita gunakan apa saja yang jelas, itu kita menggunakan digit. Kemudian pastinya install biasa lagi. Nah, sebelum kita melakukan reboot, kita akan mematikan terlebih dahulu CD-ROM-nya. Fungsinya di sini agar kita tidak melakukan crack lagi, agar kita tidak masuk ke tampilan crack ini lagi, karena untuk priority pada BIOS nya akan CD-ROM, jadi otomatis nanti akan masuk kembali ke tahap itu. Jadi kita pilih saja, kita matikan, kemudian di sini kita pilih no untuk di do it now. Ini untuk melakukan checklistnya. Kita tidak perlu melakukan checklist karena ini masih baru, jadi tidak akan mungkin ada errornya. Kita tunggu. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Kita coba untuk login, usernya yaitu admin dan passwordnya kosong, ya bisa. Ini tidak ada pesan 24 lagi, jadi kita lanjut saja. Sekarang kita akan konfigurasi menggunakan Windows di sini untuk mempermudah kita dalam konfigurasi. Nah, kita buka, kita cari MAC address dari virtual kita. Nah, di sini ada AA.2.7a, passwordnya admin dan usernya kosong. Nah, dan selanjutnya untuk membedakan mana interface yang sumber internet, kita berikan nama, kita menggunakan internetnya, dan Ether 2 saya gunakan LAN. Kalau area network yang nantinya akan terhubung dengan servernya. Kemudian tahap pertama itu untuk yang kita perlukan, yaitu untuk IP address-nya. Di sini untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address dari Ether satunya yang akan terhubung dengan internetnya yang diberikan dari GSP. Kita coba masukkan 192.168.1.10. Kemudian slashnya jangan lupa untuk ditambahkan. Kemudian kita klik apply, oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Untuk IP yang kedua, kita masukkan IP terserah apapun keinginan kita. Ini fungsinya untuk nanti kita berikan kepada kliennya. Kita gunakan 10.1, kemudian untuk slashnya jangan lupa, dan interface-nya kita ubah ke Ether 2 LAN-nya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita coba dulu ping. Di sini jika kita ping pasti akan terjadi kegagalan. Nah, kenapa? Karena di sini kita belum memasukkan gateway dari server atau router yang kita miliki, atau dari gateway dari ISP-nya. Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi gateway-nya. Kita klik IP, kemudian router ini, nanti akan muncul route seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan, klik tanda plus, kemudian kita akan tambahkan gateway-nya. Kita hanya mengubah gateway. Di sini kita gunakan gateway dari Ether 1 yang terhubung dengan internet. Nah, di sini untuk gateway-nya ada 1.1. Jadi kita simpan. Nah, sekarang kita coba untuk ping. Kita coba ping. Nah, jika kita sudah melakukan root atau memberikan default gateway pada introtiknya, dia akan mendapatkan akses internet seperti yang dilihat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada firewall-nya. Kita klik IP, kemudian firewall. Nah, di sini yang kita konfigurasi hanya pada tab NAT untuk memberikan hak akses pada klien yang terhubung dengan access point nanti ke internet. Untuk actionnya kita gunakan masquerade. Di sini untuk Ether Nah, sekarang kita akan ke yang terakhir, kita akan konfigurasi pada passwordnya. Kita pilih IP, kemudian kita klik hotspot.
kita ke hotspot setup. Kemudian untuk hotspot interface yang kita gunakan Ether 2, ya ini akan kita fungsikan untuk access point nanti. Kemudian ini untuk default gateway yang akan diterima oleh atau yang akan digunakan oleh usernya. Kemudian kita lanjutkan, dan IP di sini address pool ini akan merupakan range IP yang akan digunakan oleh user nanti. Untuk sertifikatnya kita pilih non, kemudian kita next, dan DNS servernya kita tambahkan DNS Google. Di sini 888 dan 88.44. Oke, lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita klik next untuk DNS name-nya. Nah, di sini untuk user yang akan kita gunakan nanti untuk login internetnya sukses apa tidak, kita biarkan kosong. Untuk user admin, passwordnya kosong. Oke, jika kita coba menambahkan user, kita klik tab user, kemudian klik plus. Di sini untuk username-nya nanti untuk login apa dan passwordnya apa. Usernya user 1, passwordnya 123. Kita simpan. Nah, itu sekian untuk untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan langsung uji coba pada kliennya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan connect terlebih dahulu. Kita hubungkan access point yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan saya akan terhubung dengan jaringan saya yang saya buat tadi, yaitu Ferdi Dirgantara, yang SSID-nya Ferdi Dirgantara. Nah, kemudian kita tunggu, dia akan melakukan connecting. Nah, di sini udah muncul nih tampilan login. Nah, ini dia tampilan login dari hotspot kita, yaitu ferdi.tkj. Di sini kita masukkan usernya. Usernya yang kita buat tadi ada di sini, ada user 1, kemudian passwordnya 123. Oke. Nah, kita coba buka ke google.com. Nah, sukses. Kita coba lagi Ferdi Dirgantara. Nah, kalau kalian memang Deka Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komen. Jangan lupa untuk melakukan like, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Sekian dari saya Ferdi Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.